Om Begawan tidak setuju Gusti Bre untuk maju jadi calon wali kota karena dua hal. Sudah tak sampaikan. Pertama ini, mekanismenya. Dan yang kedua justru jika dicalonkan jadi calon wali kota itu merendahkan jabatan sebagai Mangkunegoro ke-10. Nah sekali lagi nih, jangan disamakan dengan jabatan gubernur Jogja ya, yang dijabat Sri Sultan Hamengkubuwono sama wakil gubernurnya KGPAA Mangku Alam. Makanya ya mari kita sama-sama berusaha lah agar demokrasi ini tidak rusak. Mengembalikan demokrasi yang sesungguhnya ke kandungan Ibu Pertiwi ini. Apalagi anak-anak muda ini. Jangan bodoh. Sekali lagi tentang Gusti Bre Mangkunegoro ke-10. Tapi siapa yang masih percaya? Demokrasi sekarang itu memang demokrasi kita. Demokrasi Pancasila. Lah bagi Om Begawan, demokrasi kita sekarang ini jauh berbeda dengan demokrasi-demokrasi yang kita bangun dulu. Inilah pentingnya pengetahuan. Ngerti sejarah, paham tentang sejarah. Memahami substansi demokrasi itu apa, itu masyarakat harus paham. Kenapa Om Begawan membuka dengan ngomong demokrasi? Karena kemarin ujuk-ujuk tiba-tiba ketua PSI mendukung Gusti Bre jadi bakal calon wali kota, itu PSI Solo. Nah, hal begininya ini sama persis nempel pada tentang Marcel kandidat calon wakil wali kota, Irjen Ahmad Lutfi atau Pak Anies calon gubernur. Nah, Pak Ilham Habibie calon gubernur dan masih banyak lagi. Seperti itulah. Beda dengan nama Kang Emil, Pak Sudaryono atau nama Pak Ahmad Riza, nama Bukovifah dan lain sebagainya. Sebab mereka ini nama-nama yang tak sebut terakhir ini memang nama-nama kader partai. Iya, dia sudah jenjang kepartaiannya itu dari nol. Sementara daftar yang pertama yang saya sebutkan pertama itu bukan kader partai, kader ujuk-ujuk ya bilang. Dan sering terjadi pengkhianatan kalau kader ujuk-ujuk tuh kalau udah jadi loh ya, kenyataannya seperti itu. Nah idealnya partai politik itu yang majukan kadernya sendiri harusnya itu marwah partai terjaga, nah, harga diri partai juga terjaga, mendorong kadernya ikut kontestasi. Jika tidak, buat apa orang jadi pengurus partai politik? Wes kehilangan tenaga, kehilangan duit, pikiran dan sebagainya. Oh, tekan gone bluk diisi orang lain yang bukan apa-apa. Nah, cilokon sebagai kader partai. Ya ada beneran juga sih, tidak semua orang luar partai itu nggak bener. Internal partainya mesti bener ya, belum tentu atau sebaliknya. Substansi yang mau tak tekankan ini cari kandidat di internal dulu lah. Bila tidak memenuhi persyaratan atau kemampuannya kurang dan tidak mampu lah, lalu nyari di luar. Tapi itu pun juga harus melalui proses. Ada MOU, harus mengerti tentang ADART partai. Lalu ada perjanjian dengan partai, jangan sampai dikhianati lagi. Atau mungkin partai buka lowongan misalnya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Lah kok kemarin tuh bal-balan bareng, langsung ngasih kaos bertuliskan Surakarta 1. Dan menyebut aspirasi kader PSI Solo meminta agar Mangkunegoro ke-10 jadi calon wali kota. Ini piye? Lah Om Begawan tidak akan mengulang alasan personal. Mengapa sebaiknya tidak Gusti Bre? Soalnya dulu pernah tak kupas toh. Monggo dicari di Ngombol sebelumnya, tepatnya sudah 9 hari yang lalu lah. Yang gini-ginan itu tidak baik, ditradisikan tidak baik. Kecuali sebuah partai dukung orang non-partai karena kadernya tidak ada yang mumpuni. Sekali lagi saya katakan begitu. Memangnya kursi PSI Solo itu dari 1 kursi, sekarang bertambah 5 kursi. Ya itu giveaway aja lah. Atau hadiah dari Pak Jokowi pada anaknya karena ketua PSI, ketua umum PSI dan di Solo. Oh, kelihatan digas di Solo ini. Ya mungkin ada benarnya.
Neng kan tetap ada kontribusi anak-anak PSI berjuang di sana. Nah, mbok dihargai perjuangannya itu, bener tak? Kemarin saat menyerahkan kaos pada Gusti Bro Kaisang bilang itu aspirasi kader PSI. Takok lah, takok. Kalau mau jujur-jujuran, bukan ajur-ajuran loh, jujur-jujuran loh. Pegiat atau aktivis partai lebih bangga yang menyodorkan kadernya sendiri. Entah kader biasa atau pengurus tingkat kelurahan, kecamatan atau tingkat kota. Itu lebih punya harga diri. Nah, disebut juga keunggulan petinggi Mangkunegoro ini, Mangkunegaran ini, selain masih muda juga sudah jadi komisaris KHI. Aduh, gini loh nih. Memangnya jadi komisaris itu bukan giveaway, dudu hadiah. Hah? Janganlah kita terjebak dengan karier seseorang. Mana jabatan yang itu merupakan hasil prestasi dengan jabatan hasil pemberian. Naik komisaris independen itu kebanyakan ya jatahnya para pemimpin politik. Ngasih kursi ke pendukung-pendukungnya. Beberapa kursi menteri dan wakil menteri. Kan banyak yang tidak sesuai kemampuan orangnya akhirnya. Ya karena balas budi ya dia tok. Ya kayak Menteri Kominfo itu lah, salah satu relawan ya ujuk-ujuk jadi menteri itu. Ada banyak contoh di mana orang yang tidak tepat ditaruh jadi menteri. Ya salah satunya ya itu tadi yang saya sebutkan. Lawang genah-genah data nasional dibobol, dimaling, ya didiamkan saja sama Pak Budiaryo. Nggak diganti sama sekali tuh Pak Budiaryo itu. Karena aku presidennya ganti. Ya tapi ya seperti itulah politik Indonesia. Cerita berbeda itu dijalani sama PDIP. Setidaknya di kota Solo lah. Mereka melakukan yang namanya mekanisme penjaringan. Baik buat posisi calon wali kota maupun calon wakil wali kota. Prosesnya benar. Ini semacam konvensi, saringan atau menguji. Menguji bersama-sama itu di internal partai. Penjaringan untuk memilih yang mampu, yang mau. Yang punya kredibilitas dan persyaratan yang diajukan oleh partai. Mana yang lebih tepat buat dikasih rekomendasi akhirnya nanti oleh Bu Mega. Lah kandidat-kandidat itu diminta prestasi gagasannya. Om Begawan datang itu ke Solo itu. Ngerungok gitu. Mereka juga menjalani fit and proper test di DPD sana. Nah, ini mekanisme yang ideal. Inilah demokrasi. Orang ujuk-ujuk. Ini yang hal-hal yang ujuk-ujuk ini yang merusak demokrasi. Dan ini para pemuda itu harusnya mudeng paham. Kok melu-melu sing rusak. Pemuda pengikut ini yang kadang-kadang mikirnya nggak nalar. Pokok melu, pokok entuk, pokoknya seneng, rusak demokrasi kita. Artinya di internal partai sama-sama dinilai lah nanti. Siapa sih yang punya kapasitas. Sehingga kader maupun simpatisan bisa ikut ngerti kemampuan seseorang dan mendukung, mendorong untuk memimpin di sebuah daerah. Nah, tradisi baik begini loh, mestinya kan dipertahankan. Gerindra Kota Solo juga melakukan yang sama. Hanya sayangnya yang mendaftar malah kebanyakan orang-orang non-Gerindra. Ini, saya juga mau daftar ke Gerindra sebenarnya. Tapi diseneni Pak Camat. Tidak boleh. Udah ngonten aja lah, nah, gitu lah. Nah di PDIP Solo yang mendaftar malah mayoritas orang partai sendiri. Hebatnya di sini, berarti PDI Solo tuh kader-kadernya yang banyak yang mumpuni itu. Asal ora do padu loh. Nah jika partai tidak bersedia melakukan proses demokrasi internal, lah bagaimana mereka menghargai demokrasi dalam tata negara ini? Nah ini PSI ini, katanya partai anak-anak muda mempertontonkan ini. Mbok kamu punya sahaja di partai, mbok kamu punya kemampuan di partai, bila para petinggi atau orang di tingkat DPP alias pengurus pusatnya tidak berkehendak, ya hanya capek aja yang didapat. Menjadi kader tombok. Tahu kader tombok? Ya hanya urunan dong, nggak dapat apa-apa. Nggak ada pengakuan atau dikasih rewards alias penghargaan atas jerih payah yang sudah dibangun dari bawah. Nah itu tuh Antonius Yoga itu, yang dulu sama-sama ketua DPW PSI Jawa Tengah, kan ikut membesarkan PSI Solo itu dari 1 kursi jadi 5 kursi. Lalu di tingkat provinsi tadinya nggak ada kursi, ya kemungkinan bisa dapat 1 kursi, ya dia yang dudukin.
Kenapa tidak coba disodorkan jadi wali kota atau wakil wali kota? Apa dia tidak dikendaki karena banyak masalah yang muncul dari masalah sama masalah yang menimpa dia. Nah, gini loh, Om Begawan tidak setuju Gusti Bre untuk maju jadi calon wali kota karena dua hal. Sudah tak sampaikan. Pertama ini, mekanismenya. Dan yang kedua justru jika dicalonkan jadi calon wali kota itu merendahkan jabatan sebagai Mangkunegoro ke-10. Orang yang diajeni, tahu diajeni, dihormati. Tiba-tiba nanti jadi wali kota yang demo sama rakyatnya. Termasuk Begawan ini. Wali kota orang cedek tak demo, nggak masalah, saya berani. Minggu demo. Nah sekali lagi nih, jangan disamakan dengan jabatan gubernur Jogja ya, yang dijabat Sri Sultan Hamengkubuwono sama wakil gubernurnya KGPAA Mangku Alam. Makanya ya mari kita sama-sama berusaha lah agar demokrasi ini tidak rusak, mengembalikan demokrasi yang sesungguhnya ke kandungan Ibu Pertiwi ini. Apalagi anak-anak muda ini, jangan bodoh. Ayo belajar tentang demokrasi yang lurus, yang benar. Sehingga demokrasi kita ini kuat. Panduan global untuk pilkada serentak nanti. Pertama ini, pilih kandidat yang menjagokan orang internal partai. Ini pertama. Jadi marwah partai dijaga, harga diri partai dijaga. Jika ada lebih dari satu calon yang bertarung, baru lihat apa program yang ditawarkan, gagasannya apa. Misalnya programnya kok pada podo APE misalnya sama-sama. Pilih kandidat yang track recordnya bagus, rekam jejaknya bagus, atau karir politiknya relatif bersih, ya gitu aja. Jadi masyarakat yang cerdas. Aja mau ngelu-ngelu tok rubuh-rubuh gedang untuk sembako hooh 200.000 coblos goblok itu jadi masyarakat. Nah, bagaimana jika semua kandidat bukan orang partai, impor dari luar, yang akhirnya nanti jadi pengkhianat partai, kan rugi partai ini. Ya kalau memang itu dari luar partai, ya langsung ke track recordnya saja. Mana kandidat yang selama perjalanan politiknya itu bagus? Kalau itu memang di internal partai tidak ada. Ya meskipun ini saran Om Begawan ini standar. Ya sebab para pemilih mayoritas hanya melihat ini. Pemilih-pemilih kita itu levelnya masih begitulah. Apa yang mereka terima. Begitulah. Mbok kuwi bansos, mbok kuwi sembako, mbok kudung, mbok uang transport. Tapi level pemilih kita ya baru segitu. Ya masih di sekarang itulah. Ini Om Begawan tidak merendahkan. Kenyataannya seperti itu. Makanya Om Begawan ngandani, memberitahu, menginformasikan. Mari kita bangun demokrasi itu tanpa dengan gini-ginian itu. Harus dengan ini. Nah Solo, di Pilkada Solo, Om Begawan masih nunggu ini. Gimana partai politik lainnya? Sebab yang sudah berani nyebut kandidat itu baru PSI loh. Bukan hanya PDIP. Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan lainnya belum menetapkan siapa yang bakal diusung. PDIP ya belum, meskipun kursinya sahut-sahut banyaknya. Kayaknya mereka semua mikir, mengusung calon sendiri atau menggabung di calon yang ditentang orang istana itu. Kalau tidak sejalan, prediksi saya ini. Gerindra sama PSI ini akan berkoalisi nih. Ketoke nih. Lalu PKS gabung ke PDIP dengan PDIP. Sementara Golkar, PAN, PKB masih 50-50 mau ke kanan atau ke kiri atau mau rasa nyalon ke enggak tahu. Tapi harus. Nggak boleh partai politik itu tidak boleh ikut gabung, tidak boleh tidak mencalonkan. Nanti ada sanksi di tahun-tahun mendatang tidak bisa menyalonkan. Ya ini kita tunggu aja lah. PKS dan PDIP gabung, Golkar, PAN, PKB saya tunggu ke kanan atau ke kiri. Buat merapat kemana. Mau ke Gerindra atau mau ke PDIP silahkan. Tapi yang Om Begawan tunggu itu sebenarnya PDIP berkoalisi dengan Gerindra dan PKS untuk Kota Surakarta. Itu ya pesan Om Begawan. Salam Begawan, salam Nopol. Dadah.